Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Durga Ramdhani, NPM 2121010136. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perdata internasional bab 1 sampai bab 5. Bab 1, pengertian dan ruang lingkup. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Adapun sumber hukum perdata internasional menurut Statwa Mahkamah Internasional Pasal 38 Ayat 1 adalah 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, 4. Putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara. 5. Putusan-putusan organisasi internasional. Bab 2. Titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. A. Istilah dan pengertian. Menurut Sudargo Gautama, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum-hukum. B. Macam-macam titik pertalian. 1. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan hukum perdata internasional. 2. Titik pertalian sekunder adalah faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang akan berlaku atau harus digunakan dalam hubungan hukum perdata internasional. Bab 3. Status personal dan asas-asas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili. A. Pengertian status personal adalah keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaganya. Status personal ini berbeda antara negara satu dengan negara lainnya, dan umumnya ditentukan oleh hukum negara yang bersangkutan. B. Ruang lingkup dan status personal. 1. Konsepsi luas. 2. Konsepsi yang agak sempit. 3. Konsepsi yang lebih sempit. Bab 4. Kualifikasi. A. Istilah dan pengertian kualifikasi. Kualifikasi hukum adalah pengelompokan seluruh kaidah hukum ke dalam kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kualifikasi fakta adalah kegiatan pengumpulan fakta dari suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum. B. Macam-macam kualifikasi. 1. Kualifikasi menurut lex fori atau menurut hukum hakim. 2. Menurut lex causae atau yaitu hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI yang bersangkutan. 3. Kualifikasi secara otonom. 4. Kualifikasi bertahap atau primer dan sekunder. Bab 5. Penunjukan kembali. A. Pengantar dan istilah. Timbulnya masalah Renvoy karena adanya aneka warna sistem hukum perdata internasional di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem hukum perdata internasional masing-masing. Sehingga dengan demikian tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan hukum perdata internasional. Misalnya dalam menentukan status personil tersebut, ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau prinsip domisili, berhubungan dengan adanya dua sistem yang berbeda. Maka timbullah masalah Renvoy. Adapun istilah-istilah Renvoy bermacam-macam di Indonesia. Kita mengartikannya sebagai penunjukan kembali. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 6. Ketertiban umum dan hak-hak diperoleh. A. Pengertian isi dan fungsi. Ketertiban umum. Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah. Dalam bahasa Belanda disebut Openbaar Orde, dalam bahasa Jerman Volksbehelklause, dan di negara-negara dengan sistem common law disebut public policy. Istilah public policy dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politis dalam hal menentukan atau tidaknya ketertiban umum.
Sudah banyak penulis yang mencoba menguraikan tentang ketertiban umum. Meskipun demikian, hingga kini masih banyak pertentangan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketertiban umum. Meskipun tidak ada kesatuan pendapat tentang ketertiban umum, antara pakar hukum itu memegang peranan yang penting, dalam arti bahwa setiap sistem hukum negara manapun memerlukan semacam Veiligheidssklep atau rem darurat yang disebut dengan istilah ketertiban umum. Ada kalanya rem darurat ini diperlukan untuk menjauhkan berlakunya hukum asing yang seharusnya kita pergunakan menurut ketentuan hukum perdata internasional kita sendiri. Karena diberlakukannya hukum asing oleh hakim nasional tidak boleh sampai dilanggar. Bab 7. Penyelundupan hukum. Istilah penyelundupan hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari istilah bahasa asing antara lain Westauntduiking, Fraude à la loi, Fraudslegis, Gesetzgebung, Fraudulent creation of point of contact, Fraude à la lege merupakan suatu bagian ajaran tersendiri dari teori umum HPI. Ada penulis yang hendak memasukkan penyelundupan hukum dalam lembaga ketertiban umum, akan tetapi penulis-penulis lainnya hendak memberikannya suatu tempat tersendiri. Dalam kaitan ini, Hijman menyatakan bahwa rumah ketertiban umum terdapat banyak kamar-kamar. Tetapi penyelundupan hukum hendak mempunyai rumah sendiri dan penulis sarjana hukum ada yang memberikan kepadanya. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Kedua-duanya bersetujuan agar hukum nasional digunakan dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan. Bab 8. Pendahuluan. Istilah persoalan pendahuluan digunakan di bahasa Indonesia merupakan terjemahan berasal dari istilah bahasa asing, yaitu incidental question, preliminary question, vorfrage, vorrek, incident frage, question, preamble, incidente ou prejudicial. Merupakan bagian teori umum HPI yang pada masa sekarang ini banyak memperoleh perhatian dari para sarjana. Persoalan pendahuluan memiliki hubungan erat dengan masalah kualifikasi, sebagaimana Renvoy telah diuraikan di atas. Adapun pengertian persoalan pendahuluan dalam HPI diartikan secara sederhana sebagai suatu persoalan masalah hukum yang harus dipercayakan oleh ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terakhir atas suatu perkara HPI yang dihadapi hakim dapat ditetapkan. Bab 9. Pilihan hukum. Istilah pilihan hukum berasal dari bahasa asing antara lain parties autonomy, choice of law connecting agreement, rex cause rexual, autonomy des parties. Menurut Sudargo Gautama, 3 istilah choice of law lebih pasti pengertiannya daripada party autonomy. Party autonomy seringnya dipahami secara keliru dalam hukum bisnis internasional, sehingga menimbulkan pemikiran ke arah yang sebenarnya tidak dicakup oleh istilah tersebut. Istilah autonomi mengandung pengertian menentukan sendiri hukum yang harus berlaku bagi mereka. Secara para pihak tidak memiliki kemampuan untuk membuat sendiri undang-undang bagi mereka. Tidak ada kewenangan untuk menciptakan hukum bagi para pihak yang berkontrak. Mereka hanya diberikan kebebasan untuk memilih hukum mana yang mereka kehendaki untuk diterapkan bagi kontrak yang mereka buat, dan tidak diberikan kewenangan secara otonom menentukan sendiri hukum yang berlaku bagi mereka. Dalam kaitan ini, Kolesi menyatakan head is leg, his frigid head restot. Bab 10. Status badan hukum menurut hukum perdata internasional. Doktrin dalam HPI untuk penentuan status badan hukum, kegiatan usaha khususnya perdagangan barang maupun jasa, dewasa ini banyak dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan yang berbentuk badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum menurut Spikti adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban,
dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Definisi di atas menunjukkan bahwa badan adalah subjek hukum di samping manusia. Dalam praktek yang berkaitan dengan hukum perdata internasional, lazimnya pengertian badan hukum ini diartikan dalam lingkup yang luas di dalamnya. Juga mencakup persekutuan tidak berbadan hukum yang pada kenyataannya diperlakukan seperti suatu badan hukum. Demikianlah pemaparan materi hukum perdata internasional dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.